berkata, lakukanlah apapun yang menurut hatimu benar, karena bagaimanapun kamu akan dikritik. Pergi ke sungai memancing ikan, berangkatnya bersama teman-teman. Sebelum kita memulai perdebatan, salam hormat kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami tim debat dari kelas 11-1A, siap! Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Alia Tila Putri selaku pembicara pro dari kelas 11-1A. Di sini saya sangat setuju mengenai emosi yang sedang dibahas, yaitu kurangnya keteladanan atau contoh yang baik menjadi penyebab tawuran pelajar. Suatu hal yang ironis ketika kita mengetahui bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang memotivasi, tetapi selalu dipandang sebelah mata oleh para generasi, terutama generasi modern seperti saat ini. Menurut KBBI, tawuran pelajar adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai oleh sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya. Maraknya tawuran pelajar dipengaruhi oleh kurangnya keteladanan yang terus mengurus karakter para pelajar. Kurangnya keteladanan atau contoh yang baik dari orang dewasa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penyebab tawuran antar pelajar. Kurangnya keteladanan kerap kali terjadi di lingkungan keluarga, contohnya pada orang tua. Dalam sebuah penelitian dari Native Quarterly, penceraian atau perpisahan orang tua berimbas kepada anak-anak. Selain itu, orang tua yang selalu merendahkan, selalu meremehkan, membandingkan, atau tidak menerima pendapat anak, membuat anak tersebut mencari tempat di mana dia bisa meluapkan semua amarahnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan tawuran pelajar terjadi karena faktor kurangnya keteladanan yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar mereka. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan penelitian dari sebuah jurnalis, tingkat tawuran yang terjadi pada Indonesia cukuplah tinggi. Dapat kita ambil contoh dari Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta dan Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tawuran antara dua sekolah ini yaitu kurangnya keteladanan yang mereka dapatkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal tersebut dapat kita kuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu butuh campur tangan orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk menjaga agar pelajar tidak terlibat tawuran. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kurangnya keteladanan yaitu kegagalan dalam pembentukan karakter anak. Kegagalan tersebutlah yang memunculkan sifat intoleransi pada anak. Ada cara untuk meningkatkan keteladanan, yaitu yang pertama integrasi nilai-nilai etika, edukasi dan pelatihan, serta contoh-contoh positif dari tokoh sekitarnya. Dapat kita ambil dari kisah seorang yang bernama Sami. Dulunya dia merupakan tokoh dari tawuran pelajar. Namun semenjak dia di DO dan dipindahkan ke sekolah yang barunya, dia mendapatkan lingkungan yang bisa dianggap sangat baik. Dia mendapatkan teman yang berprestasi juga, lalu dia terbawa arus oleh temannya tersebut. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teladan itu perlu untuk mengurangi tingkat tawuran yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pro menyatakan bahwa kurangnya keteladanan atau contoh yang baik sangat signifikan penyebab terjadinya tawuran pelajar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Dewan Juri yang arif dan terpelajar, beserta rekan berpikir dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Rizka Tiano selaku pembicara dari tim afirmatif yang akan melakukan pembantahan penuh terhadap mosi yang tercantum, yaitu kurangnya keteladanan atau contoh yang baik menjadi penyebab tawuran pelajar. Dewan Juri yang terhormat, tawuran antar pelajar lebih dominan disebabkan oleh pola pikir dari para pelajar itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang psikologi yang mengatakan bahwa perkelahian yang melibatkan usia remaja masih digolongkan dalam bentuk kenakalan remaja. Yang kemudian kenakalan remaja itu digolongkan kembali menjadi dua jenis delinkuensi, yaitu delinkuensi situasional dan delinkuensi sistematik. Yang nantinya hal ini akan saya perjelas dalam ranah argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah delinkuensi situasional, yang berarti perkelahian atau tawuran itu terjadi akibat ada suatu hal yang mengharuskan para pelajar itu untuk berkelahi atau melakukan tawuran tersebut. Dewan Juri yang terhormat sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bahwasanya masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kehidupan kanak-kanak menjadi masa kehidupan orang dewasa, yang berarti ketika seseorang menginjak usia remaja, mereka akan belajar melakukan pematangan emosi, karakter sosial, kepribadian, dan pola pikir dari para pelajar itu masing-masing.
ketika terjadi tawuran di suatu tempat tertentu, para pelajar yang belum memiliki kematangan pola pikir akan ikut serta melakukan tawuran tersebut. Dalam zaman sekarang, hal ini disebut sebagai FOB. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ada yang bernama delinkuensi sistematik, yang berarti perkelahian antar remaja itu terjadi akibat para pelajar tersebut bergabung dalam sebuah komunitas atau geng tertentu, dan di dalam komunitas atau geng tertentu terdapat norma, aturan, cara kebiasaan, dan cara bergaul dari masing-masing komunitas. Sehingga ketika geng atau komunitas mereka ikut melakukan tawuran, para pelajar yang terdaftar sebagai anggota akan merasa bangga ketika mereka juga dapat melakukan seperti apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Hal ini berkaitan dengan subjektif norm. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan salah satu universitas di Indonesia, bahwasanya subjektif norm menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap intensi tawuran, yang berarti apabila subjektif norm ini tinggi, maka intensi tawuran akan cenderung tinggi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, saya dari pembicara tim afirmatif sangat menolak mosi ini dan berharap mosi ini segera dijatuhkan, karena tawuran antar pelajar tidak disebabkan oleh kurangnya keteladanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mukyasari. Sebagai pembicara ketiga akan mengupas mosi kurangnya kebijakan atau contoh yang baik menjadi penyebab tawuran pelajar sampai solusi yang akan saya tawarkan kepada audiens. Tawuran pelajar, perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama dengan adanya pengelompokan. Tawuran pelajar merupakan gejala sosial serius yang dapat berakibatkan fatal, merugikan orang banyak, dan mengabaikan norma yang ada. Berdasarkan data di Polres Tegal di Kota Perlindungan Anak, selain kasus kekerasan seksual terhadap anak, kasus paling menonjol dan banyak menyita perhatian publik di tahun 2022 adalah kasus tawuran pelajar. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa tawuran yang mereka lakukan mengganggu ketenangan dan ketertiban di masyarakat. Biasanya, kasus tawuran terjadi dimulai dari permasalahan yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosionalnya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Pemicu lain biasanya dengan adanya rasa dendam antar para siswa. Tawuran tentu saja akan memberikan dampak yang tidak baik pada anak itu sendiri. Maka dari itu, saya akan menawarkan solusi kepada para audiens. Upaya untuk mencegah tawuran pelajar. Dibutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Yang pertama, pada pihak sekolah. Dengan meningkatkan pendidikan karakter. Menerapkan program pendidikan karakter komprehensif dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, toleransi, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua, dengan memperkuat disiplin sekolah, menegakkan aturan secara tegas dan konsisten, dan memberikan sanksi yang secara adil bagi siswa yang terlibat. Yang kedua, pada pihak orang tua, komunikasi terbuka. Membangun komunikasi terbuka dan suportif kepada sang anak ketika anak sedang mengalami permasalahan dan memberikan solusi yang tepat kepada sang anak. Memantau perilaku anak, memantau kegiatan anak di dalam sekolah maupun di luar, termasuk pada penggunaan media massa. 3. Pihak masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan kesadaran penuh masyarakat. Yang kedua, membangun sentra pelayanan. Membangun sentra pelayanan dengan memberikan konseling kepada siswa ketika mereka sedang mengalami masalah dan ingin mendapatkan solusi. Sekian, terima kasih. Sini Bapak Ari,